Kita mulai dengan pertanyaan besar, kenapa Homo sapiens saja yang bertahan sampai sekarang? Ya, sungguh menakjubkan bagaimana di antara banyak spesies manusia, hanya sapiens yang bisa bertahan. Iya, tepat. Jadi intinya ada 3 revolusi besar yang memicu keberhasilan kita. Revolusi kognitif, agrikultur, dan saintifik. Betul. Kalau menurut Harari, revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu, kemampuan kita untuk menciptakan abstraksi dan bahasa fleksibel jadi kunci utama, ya. Benar sekali. Nah, kemampuan untuk ngobrol atau yang Harari sebut sebagai gosip itu sangat krusial. Kita bisa berkolaborasi dengan orang yang bahkan tidak kita kenal secara langsung melalui cerita bersama, mitos, dan agama. Wah, menarik ya. Jadi dengan kemampuan itu, kita bisa mengorganisasikan kerja kelompok yang besar, bahkan melawan ancaman seperti predator atau bencana alam. Iya, betul. Lagi pula bukan cuman itu, tapi juga pengendalian api yang memberikan kita keunggulan biologi, memasak makanan sehingga makanan lebih mudah dicerna dan energi bisa dialokasikan untuk otak. Oh, jadi itu yang membuat otak kita bisa tumbuh kan? Keren juga pemikirannya. Iya, tepat. Sekarang mari kita bahas revolusi agrikultur sekitar 12.000 tahun lalu. Menariknya, Harari menyebutnya sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Ya, Apa menurutmu maksudnya? maksudnya meskipun agrikultur menghasilkan lebih banyak makanan, tapi kehidupan manusia jadi kurang bervariasi, malah lebih keras secara fisik, ya. Betul, bayangkan saja para petani harus bekerja lebih keras dengan diet yang terbatas. Seolah-olah mereka kehilangan beberapa kebahagiaan yang mungkin dimiliki oleh para pemburu pramu. Tapi bukankah agrikultur juga memungkinkan munculnya peradaban besar, kota, dan hierarki sosial? Iya pasti, peningkatan populasi dan kemajuan teknologi tidak selalu berarti kebahagiaan individu meningkat. Ada biaya sosial dan kesehatan yang harus ditanggung. Wow, jadi ada kontradiksi antara kemajuan dan kesejahteraan individu. Menarik ya, bagaimana sejarah manusia penuh dengan paradoks seperti ini. Tepat sekali. Dan kemudian, revolusi saintifik muncul sekitar 500 tahun yang lalu, membawa secara drastis perubahan melalui penemuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapitalisme. Revolusi ini mengubah tatanan global dan mendorong dominasi bangsa Eropa di seluruh dunia karena kekuatan militer dan teknologi canggih. Iya, mesin, matematika, observasi, semua itu membantu Homo sapiens mengukir sejarah baru. Tapi hal menarik, pertanyaan besar juga muncul. Dengan semua kemajuan ini, apakah kita benar-benar lebih bahagia? Pertanyaan yang sulit. Teknologi dan kekayaan material tak selalu menjamin kebahagiaan sejati, ya? Persis. Harari pun mempertanyakan apakah harapan subjektif dan kebahagiaan yang sejati itu sebanding dengan peningkatan materi, kita jadi dewa kecil namun belum tentu puas dengan keadaan. Menarik. Jadi ada juga kritik moral yang tajam terhadap cara kita memperlakukan planet ini dan sesama manusia. Sambil kita jadi makhluk cerdas, kita juga harus introspeksi tentang tujuan kita. Benar, dan itu mengaitkan dengan pertanyaan retoris Harari. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada dewa-dewa yang tidak puas dan tidak Ya. tahu apa yang mereka inginkan? Pertanyaan itu menggugah kita untuk selalu mempertanyakan kekuatan dan ambisi kita. Saya setuju, walaupun sejujurnya ada kalanya saya merasa bahwa ambisi itulah yang mendorong inovasi, walaupun kadang merusak keseimbangan alam dan sosial. Iya, itu poin yang bagus. Kita memang meraih kemajuan luar biasa berkat ambisi, tapi ambisi tanpa batas juga membawa konsekuensi seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Nah, ini memunculkan debat menarik ya antara kemajuan ilmiah dan kebahagiaan sejati. Jadi, apakah kita harus membatasi ambisi demi kehidupan yang lebih seimbang? Itu merupakan dilema yang masih berlangsung hingga kini. Sejarah Homo sapiens sendiri penuh kontradiksi. Kita cerdas, namun terkadang terlalu ambisius sampai mengorbankan kesejahteraan bersama. Saya sempat berpikir, apakah kita bisa belajar dari masa lalu, misalnya dari para pemburu pramu, untuk menemukan kembali cara hidup yang lebih seimbang? Nah, itu ide menarik. Bisa dibilang, kita harus menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendasar, seperti solidaritas dan kebahagiaan kolektif. Seperti saat kita mendengarkan kisah masa lalu, kita mendapatkan pelajaran untuk masa depan. Iya, benar. Dan ngomong-ngomong soal masa lalu, bayangkan ada banyak jenis manusia selain sapiens, Homo erectus, Homo floresiensis, dan yang lainnya. Kalau kamu pikirkan, kenapa hanya kita yang menang?
Itu kembali lagi ke titik keunggulan kognitif dan kolaborasi dalam skala besar. Mungkin karena Sapiens mampu menciptakan narasi bersama yang mempersatukan jutaan individu, walaupun dengan sistem fiksi sosial seperti mitos, mata uang, dan hukum. Tapi, ada juga teori, ya, tentang kawin campur dengan manusia lain, seperti Neanderthal, yang memberikan kita keunggulan evolusioner ekstra. Iya, teori kawin campur menunjukkan bahwa DNA Neanderthal ada dalam diri kita. Tapi ada juga teori penggantian yang bilang kita menggantikan spesies manusia lain dengan keunggulan dalam kerjasama dan eksploitasi sumber daya. Keduanya memberikan sudut pandang berbeda tentang masa Iya. lalu kita. Menarik juga, ya. Tapi saya sempat merasa sedikit ragu apakah fakta-fakta DNA cukup menjelaskan sepenuhnya tentang interaksi kita dengan manusia-manusia lain di masa lampau. Itu valid juga. Memang, data arkeologi dan genetika masih terus berkembang. Tapi kedua teori ini memberikan gambaran tentang kompleksitas evolusi kita dan interaksi lintas spesies. Jadi, apa intinya? Kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan Homo sapiens adalah hasil dari kombinasi inovasi kognitif, transisi pertanian yang kontroversial, dan revolusi saintifik yang mengubah dunia. Iya, persis. Dan kita juga dihadapkan pada pertanyaan mendalam tentang makna kebahagiaan di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Seolah-olah kemajuan itu mengundang kita untuk selalu bertanya, apa tujuan sebenarnya dari peradaban kita? Benar, walaupun saya masih merasa kadang ambisi dan inovasi juga membawa harapan baru serta solusi bagi masalah global, tapi tentu saja kita harus sadar akan risiko yang mengikutinya. Setuju ya. Sejarah kita mengajarkan bahwa setiap kemajuan besar membawa konsekuensi. Mungkin kuncinya adalah memastikan bahwa ambisi tersebut tidak mengorbankan keseimbangan alam dan kemanusiaan. Itu pelajaran yang sangat relevan untuk zaman sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi dan bioteknologi yang semakin pesat. Kita harus terus mengkritisi dan menyesuaikan arah perkembangan peradaban kita. Betul sekali. Jadi mari kita terus gali sejarah dan pelajari dari masa lampau agar bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan masa depan. Ya, pastinya. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk terus mempertanyakan dan mencari keseimbangan dalam kehidupan modern.